يا نفس لا تقنطي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa duduk untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, memperdalam terhadap ilmu agama Islam. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kapasitas daripada imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wawasannya iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah mengetahui bahwasannya imannya daripada umat Nabi Muhammad itu melebihi daripada iman-iman daripada umat-umat lain. Kenapa? Karena kita beriman kepada seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang atau disampaikan kepada kita dari lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat-umat lain mereka nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian, mereka kafir dengan sebagian. Ada yang enggak percaya sebagian, ada yang percaya sebagian. Mereka mau makan yang ini, mereka tinggalkan makan yang itu. Mereka beriman kepada sebagian nabi, mereka kufur terhadap sebagian nabi. Mereka menerima yang katanya dari malaikat Mikail, tapi mereka menolak malaikat Jibril. Mereka apa yang diperintah Allah enggak semuanya mereka ambil, tapi yang mereka pilih-pilih aja. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beriman terhadap apa seluruhnya. Amanna bima jaa 'anillah. Kita beriman terhadap apa-apa yang datang dari Allah. Apapun itu, baik berat atau ringan, kita imani itu semua. Kitab semua kita beriman. Nabi-nabi dan Rasul semuanya kita beriman yang telah disebutkan. Makanan yang halal kita halalkan, yang haram kita tinggalkan, dan lain sebagainya kita beriman. Oleh karena itu, itulah kapasitas keyakinan atau keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada khasaisul ummah Muhammadiyah, keistimewaannya umat Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberatan yang ada pada syariat. Allah memberikan keringanan terhadap umat Nabi Muhammad yang mana Allah tidak memberikan keringanan terhadap umat-umat lain. Di dalam berkata Syekh Dr. Muhammad bin Alwi al-Maliki, wa dzalika binassil Qur'ani ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar
wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Mereka para umat Nabi Muhammad, mereka mengikuti Rasul, sang Mustafa yang didapati namanya di dalam Taurat, di dalam Injil, yang disebutkan bahwasannya Nabi tersebut memerintahkan mereka dengan ma'ruf, amar ma'ruf, dan melarang mereka daripada yang munkar, nahi munkar, dan menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, yang tidak sesuai, yang keji. Wa yada'a anhum israhum, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau mengangkat kepayahan, kesusahan daripada syariat-syariat. Al-isr wa yada'a anhum israhum. Ma ma'na al-isr? Apa artinya isrun dalam bahasa Arab? Isr ini artinya berat, keberatan, kepayahan yang terjadi pada syariat, pada pembebanan syariat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan untuk ini umat sesuatu apapun di atas daripada terbatasan kekuatan kita. Allah memerintahkan, mewajibkan apa yang kita bisa untuk laksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani seseorang jiwa kecuali dia itu mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Oleh karena itu, walam yaj'alhum min syar'ihim kama kana dzalika 'ala man qablahum minal umam. Allah Subhanahu wa taala enggak mewajibkan di dalam syariat Nabi Muhammad apa-apa yang dulu diwajibkan daripada umat-umat terdahulu. Yang pertama contohnya qat'u maudhi'in najasah, memotong tempat najis. Kalau umat terdahulu, kalau bajunya kena najis enggak dicuci tapi dipotong. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kalau baju kita kena najis, kena darah, kena kencing, cukup kita cuci dengan mengalirkan air sampai baunya hilang, atau warnanya hilang, atau rasanya hilang, sampai sifat-sifatnya yang tersebut hilang. Tapi kalau umat terdahulu, mereka itu kalau kena najis bajunya dipotong, sebagaimana yang dituturkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Wa qad za'ama ba'duhum annahu kana yajibu qat'u ma asabatahu minan najasa. Bahkan sebagian daripada ulama Yahudi mengada-ada, mengklaim bahwasannya wajib memotong anggota tubuh yang kena najis. Nah, ini syariat yang mereka buat-buat karena mereka enggak ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ada baju kain terkena najis potong, kena najis semuanya ganti yang baru. Nah, kita umat Nabi Muhammad cukup dicuci. Oleh karenanya ujian pada umat Nabi Muhammad itu adalah harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Umat Bani Israel, dia dikasih harta banyak, dikasih tahta kedudukan, fitnahnya wanita. Ada yang fitnahnya sihir, ada yang fitnahnya kekuasaan jabatan. Tapi umat Nabi Muhammad
fitnahnya adalah harta. Di zaman umat Nabi Muhammad ini fitnahnya umatnya adalah harta. Maka apabila umat terdahulu najis terkena daripada kainnya, maka harus dipotong. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai harta yang melimpah, tidak seperti umat Nabi Muhammad. Dan kita alhamdulillah bersyukur, kita gampang, mudah untuk membeli baju atau menemui baju pakaian, nggak seperti umat terdahulu. Keterbatasan bahan, keterbatasan daripada alat-alat, belum ada alat-alat jahit, mesin-mesin jahit seperti sekarang. Maka umat terdahulu di zaman Nabi SAW mereka memakai pakaian seadanya yang bisa menutupi aurat. Tidak jarang daripada para sahabat yang hanya mempunyai satu helai pakaian atau dua helai. Diriwayatkan Imam Fakhrul Razi, pengarang tafsir Ar-Razi, itu di masa beliau mengamalkan ilmu tasawuf, beliau hanya mempunyai satu helai pakaian yang beliau pakai. Jika beliau ingin menggantinya, beliau mencari sungai, beliau mandi di sungai, beliau cuci, kemudian beliau jemur di sungai tersebut sampai kering. Beliau berendam di sungai sampai kering itu pakaian, baru beliau pakai lagi. Subhanallah. Ini kita alhamdulillah bersyukur, kita punya kain 1, 2, 3, bahkan ada yang 10, punya baju 10. Ini kita patut syukuri. Yang mana umat-umat terdahulu, atau maksud umat terdahulu di sini adalah salafus soleh, orang-orang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad, mereka sulit untuk mendapatkan daripada pakaian yang seperti kita pakai sekarang ini. Alhamdulillah, berkat daripada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah ringankan syariatnya, maka Allah wajibkan mencuci baju ketika terkena najis, bukan untuk membuangnya atau memotongnya. Yang kedua, daripada khususiat yang Allah berikan keringanan terhadap umat Nabi Muhammad adalah kita boleh untuk tidur dan makan dan bersama istri kita yang haid. Bukan seperti orang Yahudi, mereka terdahulu, mereka kalau ada wanita-wanita yang haid, mereka enggak mau makan bareng, mereka enggak tidur bareng bersampingan, sebagaimana dituturkan di dalam kitab ini, wadzalika annal yahud kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yukhalituha. Yang demikian bahwasannya Yahudi apabila wanita mereka haid, datang bulan menstruasi, mereka enggak makan bareng dengan wanita-wanita mereka, mereka enggak tidur bareng satu kamar dengan wanita-wanita mereka. Bahkan ada di beberapa antara mereka meninggalkan wanita mereka sendiri di rumah, dia sendiri, wanitanya sendiri. Akan tetapi kita umat Nabi Muhammad SAW membolehkan, sebagaimana Rasul SAW, isna'u kulla syai' illa nikah. Rasul bersabda, lakukanlah segala sesuatu terhadap wanitamu, baik dalam keadaan haid, mau makan bareng, mau tidur bareng, kecuali satu, bersenggama atau bersetubuh. Kita tidak boleh dilarang untuk bersetubuh ketika wanita sedang haid. Ketika istri kita sedang haid, kita maka dilarang untuk bersetubuh. Tapi yang lainnya boleh.
tidak seperti syariat-syariat terdahulu. Wahakadha. Dan yang ketiga daripada keringanan yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad adalah jika umat terdahulu ta'yinul qisas fil amdi wal khata', tertentulah bagi mereka yang namanya qisas, nyawa dibunuh dengan nyawa, baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan itu salah. Contohnya pembunuhan salah, dia mau berburu rusa, ketika dia menembak rusa nggak taunya kena orang, ini salah. Kita kan belajar tuh daripada fikih, kita diajarin oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi pembunuhan itu ada 3, ada yang sengaja, ada yang seperti sengaja, ada yang salah. Nah yang sengaja itu benar-benar emang niatnya ngebunuh dan emang pakai alat yang memang membunuh. Tapi yang salah itu seperti tadi, dia mau menembak rusa kemudian terkena orang, maka kita katakan pembunuhannya salah. Kalau orang Yahudi maka nggak peduli, nggak dipandang mau benar mau salah, mau memang membunuh, dia membunuh, maka nyawa dibalas dengan nyawa, dikisos. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau misalkan ada orang salah dalam membunuh, maka nggak dikisos, tapi membayar diat, yang nanti itu diat kita bahas di bab fikih. Kita hanya membayar 100 onta, dan itu ada cara pembayarannya, ya nggak cash. 100 onta kalau kita hitung berapa misalnya sekarang 30 juta 1 onta, atau 40 juta, berarti kalau 100 onta 3 miliar. Tapi itu dibayarnya itu ada caranya, bukan kita sendiri yang nanggung, itu ada di bab fikih. Oleh karena itu ini keringanan yang Allah berikan. Bahkan kalau ada orang membunuh sengaja, kemudian daripada ahli warisnya, keluarganya, ada yang memaafkan ini pembunuh, maka pembunuhnya tersebut enggak dikisos, enggak dibayar dengan nyawa. Bahkan kalau dimaafkan lagi daripada denda atau bayar diat, maka dia bebas tanpa ada pembunuhan, tanpa ada membunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, maksudnya tanpa ada yang namanya uang untuk bayar sanksi atau denda, ya. Keringanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mereka umat terdahulu bertaubat dengan cara membunuh diri. Dikisahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihi salam menemui para Yahudi yang menyembah ijil, onta, patung onta, maka kata Nabi Musa alaihi salam, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Maka taubatlah kalian, kata Nabi Musa. Bagaimana cara taubatnya? Bunuhlah diri kalian sendiri. Ini cara taubat umat terdahulu. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taubat kita dengan cara bermunajat, dengan cara beristighfar. Ada syarat-syaratnya untuk taubatan nasuha. Ada 3 syarat. Yang pertama, kalau kita mau taubat betul-betul, adalah menyesal atas apa yang kita perbuat. Yang kedua, berhenti seketika daripada maksiat. Misalnya ada orang mau taubat daripada
minuman-minuman keras, maka caranya dia berhenti daripada minuman keras, nggak minum lagi dan menyesal. Dan yang ketiga syaratnya adalah berniat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ini 3 cara taubat agar kita distempel sebagai taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Adapun syarat yang keempat, jika berkaitan dengan hak manusia seperti korupsi, seperti mengambil duit orang, seperti dan lain-lain, maka syarat taubatnya meminta ridhonya. Datang ke orangnya, kita memukul orang, kita taubat. Kemudian bagaimana caranya? Datang ke orangnya minta ridho. Orang yang enggak ridho kecuali dengan memukul kita, pukul, qisas. Tapi umat terdahulu kalau mau taubat bunuh dirinya masing-masing. Habib kok kejam banget, kenapa? Nanti kita kasih tahu hikmahnya di akhir. Kenapa Allah sayang sama ini umat? Kenapa Allah memberatkan umat terdahulu? Gak mungkin Allah memberatkan kalau bukan karena ada sesuatu. Mereka umat terdahulu sampai dikatakan mereka sering menyembah berhala, padahal di samping mereka ada Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa menemui Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala bermunajat 40 hari. Kemudian balik, tahu-tahu kaumnya udah pada nyembah berhala, udah pada kafir lagi. Taubat lagi. Begitu terus. Nabi Musa nggak nemuin sekali 2 kali, beberapa kali didapati kaumnya, sampai Nabi Musa berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada aku dijadikan orang-orang yang jahil. Udah ditarik, udah nyata mukjizat membelah lautan, kok masih nyembah berhala lagi, kok masih main sihir lagi. Sampai dikatakan yang namanya sihir sama orang Yahudi dan membuat kerusakan itu udah menyeresap ke nadi mereka. Inilah hikmahnya, mereka disuruh taubat dan mereka disuruh bunuh diri. Karena lagi-lagi kita catat, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dunia ini jangan jadikan patokan. Nggak ada orang Islam jadikan patokan di dunia, nggak ada. Patokan kita di akhirat. Kalau udah bertaubat dan dia dibunuh, insya Allah di akhirat nanti dia mendapatkan pahala yang besar. Bahkan boleh jadi dia dibangkitkan dalam keadaan syahid, dalam keadaan mati syahid. Sebagaimana yang diceritakan dalam kisah dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, pernah suatu ketika ada perempuan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata, "Ya Rasulullah, aku berzina." Kemudian kata Nabi, "La'allaki lamasti." Kali aja ente cuman pegang-pegang doang. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. La'allaki kabalti. Kali aja ente cuman cium-cium doang. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Terus Rasulullah menutup-nutupinya. Akhirnya ya sudah, kalau memang seperti itu, kamu hamil, iya, pulang dulu ke rumahmu sampai lahir anaknya, susui, kemudian datang lagi ke saya. Nggak langsung dirajam. Rasulullah tutup-tutupin dulu, nggak langsung dibongkar. Dan Rasulullah bersabda,
man fa'ala hadhil fahisyah, barang siapa yang berbuat perbuatan keji ini, falyastatir bisitrillah, tutup, jangan dibuka-buka, karena kalau udah kebuka, mau nggak mau kita hukum dengan hukum syariat, yaitu dirajam. Akhirnya singkat cerita, perempuan ini telah melahirkan dan menyusui anaknya, datang ke baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dia pikir-pikir, rajam itu kan serem, dipendem setengah badan, ditimpukin sampai mati pakai batu, kan serem. Kita nggak mau mati dalam keadaan gitu. Kalau bisa udah deh kita taubat aja, nangis kepada Allah, dan diterima juga taubatnya sebagai umat Nabi Muhammad. Mabok, zina, nggak ada yang tahu, taubat di kamar, bangun malam nangis, ya Allah ampuni hamba, Engkau masih cinta kepada hamba, Engkau masih tutup-tutupi maksiat hamba. Mulai sekarang aku bertaubat kepadamu, menyesal atas perbuatanku, dan gak mau berzina lagi. Singkat cerita, perempuan ini datang kepada Nabi. Ya sudah, kita jalankan rajam. Dirajam, meninggal, dikafankan, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Rasulullah yang menyolatkan. Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, kenapa engkau solati ini perempuan? Ini perempuan telah berbuat perbuatan keji. Ini perempuan telah berzina. Kenapa engkau solati ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Umar, kalau kamu tahu taubatnya ini perempuan seperti apa, taubatnya ini perempuan bisa mencukupi taubatnya orang penduduk Madinah semuanya. Ya Umar, kalau engkau mengetahui seperti apa besarnya kemuliaan ini perempuan di sisi Allah, yang menjadi patokan adalah dia mati dalam keadaan husnul khatimah, karena dia mati dalam keadaan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang taubat. Ini daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kita dikasih keringanan, nggak perlu bunuh diri, karena udah tahu kapasitas keimanan kita umat Nabi Muhammad, umat marhumah, umat yang dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat terdahulu, mereka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka membuat fitnah di muka bumi, mereka melakukan yang namanya sihir, menyekutukan Allah, sehingga kalau mereka benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, mereka bunuh diri mereka sebagai tanda taubat mereka, dan mereka akan dibangkitkan sebagai orang yang mulia nanti di akhirat. Nggak kejam. Dulu bunuh diri karena taubat nggak kejam, buat kebaikan dia juga. Daripada dia mati, dia disuruh taubat istighfar, habis itu dia ngulangin lagi, akhirnya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan mempunyai ilmu sihir. Nauzubillah min zalik. Mendingan dia mati dengan cara Allah tetapkan kepada mereka, bunuh diri, mati, udah Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sebab patokannya itu di akhirat. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad nggak seperti itu. Repot juga kalau seandainya seperti itu, melakukan kesalahan, kemaksiatan, taubatnya bunuh diri, wah nggak kuat. Alhamdulillah. Yang kelima, iftidahu ashabil ma'asi minhum, mencela
orang yang ahli maksiat di antara mereka. Dikatakan faqad kanu banu Israil idza aznaba ahaduhum dzamban aw fa'ala ma'siyatan fa innahu idza asbaha yajidu maktuban ala babi dari fulanun fa'ala kadza. Dulu umat terdahulu kalau berbuat maksiat atau melakukan dosa itu ditulis di rumah-rumahnya, fulan maksiatnya ini, fulan dosanya ini, fulan dosanya berzina, fulan maksiatnya tukang mabok, fulan maksiatnya dan lain sebagainya. Tapi kita umat Nabi Muhammad enggak. Malah kita kalau bisa tutup-tutupin tuh maksiat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni, dikasih afiah, sejahtera, kecuali orang yang buka-bukaan maksiatnya, terang-terangan, zina di jalanan, di depan khalayak ramai, mabok depan umum. Nah ini Allah marah ya. Termasuk orang yang buka-bukaan dalam maksiat adalah mereka yang malamnya berbuat maksiat, nggak ada yang tahu, paginya cerita, aneh semalam mabuk, aneh semalam zina sama si fulanah, aneh semalam bermain sama si fulanah. Na'udzubillah min dzalik. Ini boleh jadi bukanya dia terhadap aibnya dia, maksiatnya dia itu lebih besar di sisi Allah daripada maksiat yang dia kerjakan. Allah udah tutupin, kenapa buka? Mau seperti umat terdahulu, kalau berbuat maksiat kudu ditempel di rumahnya, fulan bin fulan melakukan zina, fulan bin fulan melakukan mabuk dan lain sebagainya, fulan bin fulan mencuri. Ini kalau umat Nabi Muhammad tutupin, taubat. Kalau ada hak ke orang lain omongin diam-diam, aneh punya, aneh pernah nyuri barang ente, gimana sekian, aneh mau balikin, apa ridoin, bagaimana caranya ridhonya ya. Alhamdulillah ya. Dan yang keenam, umat terdahulu itu adalah diambil apa-apa yang terjadi di hati. Al-mu'akhadha bihadithin nafsi bima lam ta'mal jawarihu. Baru niat jahat aja kesel sama orang, kalau umat terdahulu udah dimasuk dosa tuh, masuk dosa. Tapi yang perlu kita ketahui apa? Sebetulnya setiap nabi baik kita awal-awal itu sama seperti umat terdahulu. Ketika ada niat jahat aja, ketika ada hasud dikit, hatinya belum diungkapkan, belum diamalkan. Ketika ada kesel, belum dilampiaskan. Ketika ada niat nyuri, belum mencuri, itu udah dihitung dosa. Tapi kenapa Allah ubah yang tadinya di hati kena juga daripada beban syariat, akhirnya Allah hapus, jadilah ya lahum ma kasabat ya, daripada laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa seperti itu? Karena umat terdahulu ketika nabinya berkata jangan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghitung apa yang ada di hati kamu, umat terdahulu bilang, menentang, wahai Nabi Allah, kita diperintah agar kita bersih seperti malaikat. Apa-apa yang ada di hati kita yang belum kita kerjakan udah dihitung.
Kalau begitu sami'na wa asaina. Kalau begitu ya kita dengar, tapi kita maksiat, kita selingan itu. Kita selisihkan yang itu, kita enggak setuju. Masa yang di hati kita yang belum kita kerjakan udah kena dosa? Tapi ketika sahabat Nabi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Tapi ketika sahabat diberitakan kepada Rasul, wahai sahabatku, hati-hati dengan hatimu, jangan engkau berniat jahat, jangan engkau ingin berbuat jahat. Kalau udah baru mau berbuat aja berniat di hati udah kena dosa, Allah udah ambil dosa. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kita kena dosa baru mau niat doang, sedangkan kita belum melakukan apapun. Tapi sahabat jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Ya udah, kita dengar dan kita taati sebisa kita. Akhirnya Allah turunkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka mereka 'alaiha maktasabat, enggak bakalan kena dosa kecuali kalau udah diperbuat. Kalau belum diperbuat enggak kena dosa. Ini yang membedakan antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad. Jazahumullah khairal jaza. Semoga Allah melimpahkan kebaikan terhadap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah meridhokan mereka semuanya. Coba gimana kalau kita di posisi mereka? Makanya sahabat itu orang-orang yang terpilih. Sahabat Nabi adalah mereka orang-orang yang terpilih. Gak ada bandingannya kita dibanding sahabat. Perjuangan mereka besar, mereka kuat imannya, sehingga kita dapat buah-buah hasil daripada mereka. Mereka taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat yang terdahulu, nomor 7 adalah umat terdahulu dianggap, direken dosanya walaupun lupa atau salah. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lupa atau salah enggak kena dosa. Kalau umat terdahulu, kalau salah atau lupa maka tetap diambil dosa. Padahal lupa, enggak boleh minum khamar, atau enggak boleh, ya misalnya enggak boleh daripada makan di waktu puasa, lupa, dosa. Tapi kita umat Nabi Muhammad lupa, enggak dosa, bahkan puasanya enggak batal. Kalau emang lupa, bukan dilupa-lupain, ya. Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis. Diangkat dosa dari umatku 3: salah, lupa, dan dipaksa. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, kalau enggak dibunuh. Dipaksa untuk makan yang haram, kalau enggak dibunuh. Maka kita makan karena terpaksa, sedangkan kita emang enggak mau, maka enggak dapat dosa. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8 adalah tahrimu istighalihim yauma 'idihim
Umat terdahulu haram sibuk waktu hari raya mereka, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu umat terdahulu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh jual beli, nggak boleh yang lain-lain. Pokoknya hari Sabtu itu mereka ibadah aja, nggak boleh dagang, nggak boleh mancing, nggak boleh macam-macam. Tapi kita umat Nabi Muhammad, hari Jumat, habis lepas Jumat, selesai salat Jumat, dagang berkah. Dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzarukum khairul lakum la'alla in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, maka bertebarlah di muka bumi, berdaganglah, carilah keutamaan dari Allah, carilah rezeki. Hari Jumat, habis salat Jumat mancing boleh. Pagi-pagi habis subuh hari Jumat mau mancing, yang suka mancing enggak haram ya. Tapi umat terdahulu enggak boleh jaring ikan, enggak boleh dagang. Khusus hari Sabtu ibadah enggak boleh ngapa-ngapain, berat. Kalau di usut-usut kenapa umat terdahulu berat, umat kita ringan? Yang demikian itu karena satu, kita ini taat. Umat terdahulu membangkang itu. Hari Sabtu mereka itu bandel dan lain sebagainya ya. Inilah daripada 9 atau 8 keberatan yang ada diterima umat terdahulu, tapi keringanan bagi umat Nabi Muhammad. Semoga dengan pengetahuan kita tentang apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita menjadi lebih pandai-pandai bersyukur. Kita lebih mengetahui bahwasanya istimewa kita, dan kita lebih taat. Ini bukan untuk dibangga-banggakan saja. Keringanan ini untuk ditaati. Udah ringan, udah mudah, maka kita harus jalani dan kita harus mentaatinya. Itu karena sahabat jasanya sangat besar. Mereka itu taat, sangat-sangat taat kepada Nabi dan menerima apa yang datang kepada Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa karama jadda azam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala. Minal aminin amin 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana tarafna bi wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taghsil likulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya Rabbi fadlan wa judan manna labik bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi aidadat tashis suhbi walhamdulillahi fil bad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah